Donald Trump menyatakan bahwa Iran harus menyerah. Trump bilang bahwa AS secara militer telah menghancurkan Iran. Menurut Trump, Iran tidak lagi memiliki pasukan militer dan mengklaim Amerika memiliki militer yang luar biasa, sehingga Iran harus segera menyatakan menyerah dan menyepakati kesepakatan yang diminta Amerika bahwa tidak akan ada senjata nuklir. Fury and the blockade get Iran to nuclear talks fast enough, or do you think another wave of strikes will be necessary? I don't know. It depends. We have talks. We're having talks with them now. Flying anymore with 18-hour flights every time we want to see a piece of paper. The question is whether or not they're going to go far enough. So at this moment, there will never be a deal unless they agree that there will be no nuclear weapons. Presiden Donald Trump juga mengatakan bahwa Rusia menawarkan bantuan kepada Amerika untuk menangani uranium yang diperkaya Iran sebagai bagian dari potensi kesepakatan nuklir. Trump mengatakan Amerika akan memperbarui tawarannya agar Iran mau melibatkan Rusia yang berperan sebagai negara ketiga yang dapat menangani 970 pon uranium yang diperkaya Iran. They're not going to have a nuclear weapon. They know it. And just about everybody else does. And so we talked about that a little bit. He doesn't want to see them have a nuclear weapon either. But I had a long talk with President Putin. I suggested a little bit of a ceasefire, and I think he might do that. He might announce. Namun tekanan Amerika Serikat terhadap Iran dianggap gagal. Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf mengatakan melalui pesan audio kepada rakyat Iran bahwa Trump memaksa Iran untuk menyerah melalui tekanan ekonomi, perpecahan internal, dan blokade laut. قاعده همین مواضع ترامپ که صراحتاً کشور رو به دو دسته تندرو و میانه رو تقسیم میکنه و بعد هم بلافاصله از محاصره دریایی حرف میزنه و بعدم میگه محاصره تا زمانیه که ایران بتونه توافق انجام بده. Hingga kini negosiasi tahap 2 antara Amerika Serikat dan Iran belum juga terlaksana. Jika tidak terrealisasi, apakah perang besar artinya sudah di depan mata? Saudara, negosiasi tahap 2 antara Amerika dan Iran masih terus dinanti. Namun Donald Trump secara terbuka meminta Iran menyerah dan lebih cerdas dalam menyikapi negosiasi utamanya soal nuklir yang masih menemui jalan buntu. Pernyataan Trump ini muncul di tengah meningkatnya tekanan militer dan ekonomi dari Amerika Serikat, termasuk blokade Selat Hormuz untuk memaksa Teheran kembali ke meja perundingan. Kita akan bahas dengan dua narasumber kami yang terhubung melalui sambungan virtual. Ada Mahendra Siregar, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat periode 2018-2019, dan Fauzia Cempaka, peneliti Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat petang Pak Mahendra, juga Mbak Fauzia. Saya ke Pak Mahendra dulu. Menarik kalau tadi kita lihat di tayangan, Presiden Trump meminta Iran ini menyerah. Apakah ini bisa dikaitkan dengan adanya tenggat 60 hari War Powers Resolution dari Amerika Serikat soal pembatasan waktu perang ini? Apakah Anda melihat ini, Pak Mahendra? Secara tidak langsung begitu, artinya jadwal dan batas waktu yang dihadapi Trump adalah sangat ketat ya, sehingga bagi dia untuk cepat bisa keluar dan menyelesaikan perang di Iran ini menjadi sangat kritikal. Nah, dalam hal itulah dia melihat bahwa penyelesaian terhadap perang ini dan sayangnya yang dia minta justru adalah kartu as yang dimiliki oleh Iran, dalam arti pengayaan uranium yang nampaknya seperti kita duga tidak akan disetujui oleh Iran, sehingga kemudian momentum untuk melakukan pembahasan lebih lanjut di Islamabad belum terbentuk. Nah, ini yang terjadi. Dan dalam kondisi seperti ini, apakah artinya Iran berada dalam kondisi di atas angin? Karena tadi kalau terkait dengan War Powers Resolution of 1973, Amerika Serikat tersandra itu, tanda kutip. Di sisi lain juga Iran punya waktu yang lebih luang dan bahkan Iran bilang siap berperang. Bagaimana membaca kondisi ini? Kita bahas usai kumandang azan maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Pak Indonesia Malam masih bersama dengan Mahendra Siregar, mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat periode 2018-2019, dan Fauzia Cempaka, peneliti Indo-Pacific Strategic Intelligence. Pak Mahendra, kita sambung yang tadi. Apakah dengan Amerika Serikat yang sekarang terbatasi dengan the War Powers Resolution of 1973 terkait dengan batasan untuk melakukan perang ini, operasi militer di 60 hari. Apakah artinya Iran punya kartu tawar yang lebih besar dibandingkan Amerika Serikat? Dari segi kerangka waktu mungkin demikian ya. Tetapi masing-masing masih merasa di atas angin atau bisa menang lebih besar kepada lawannya, maka masalah yang dihadapi adalah tidak ada momentum yang terbangun untuk keduanya masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut. Nah, ini persoalan terbesar, sehingga yang kita hadapi sekarang adalah situasi di mana ya perang terbuka atau perang panas tidak terjadi, tapi perdamaian juga tidak karena pembahasan tidak berlanjut. Jadi persoalan menggantung ini yang menjadi masalah, terutama bagi perekonomian dunia dan tentunya juga bagi Iran dan Amerika Serikat ya. Iya, kalau dari Mbak Fauzia tadi Pak Mahendra sudah menjelaskan dengan adanya kebuntuan kondisi sekarang, negosiasi enggak, perang juga enggak, sementara yang kena dampaknya adalah ekonomi dunia. Sebenarnya apa sih kalau kita baca dari langkahnya Amerika Serikat dan Iran yang diharapkan? Sepertinya tidak ada itikat untuk negosiasi, tapi untuk perang juga tidak ada yang menarik pelatuk duluan sampai sekarang. Tentu kita harus lihat bagaimana Iran saat ini menawarkan 3 langkah dalam mencapai negosiasi ya Mbak ya, atau perdamaian. Yang pertama tentu saja memisahkan diskusi tentang Hormuz dengan nuklir itu sendiri. Nah, ini yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Trump, sehingga tentu saja sudah ada statement yang disampaikan oleh Trump bahwa menolak proposal yang diajukan melalui Pakistan terhadap proposal baru ini yang melalui 3 langkah, yakni pertama adalah membuka kembali Hormuz, menghentikan perang, dan yang ketiga baru mendiskusikan tentang nuklir. Karena tentu saja ini kita mengingatkan bagaimana kesepakatan yang sebelumnya sama-sama pernah diraih oleh Obama di tahun 2015 di JCPOA dengan konteks yang sama, yaitu bicara tentang sanction, dan yang kedua baru bicara tentang nuklir. Nah, padahal tentu saja secara internal, secara domestik, Trump sudah berkali-kali menyatakan di tweet maupun dalam press release-nya bahwa dia akan mencapai deal yang lebih baik dibanding Obama. Nah, ini tentu akan menjadi penghalang perdamaian atau kesepakatan ini tercapai. Dan ini menurut saya poin yang dimana saat ini yang cukup krusial, yaitu diskusi tentang mekanisme teknis tentang penanganan uranium yang dimiliki oleh Iran saat ini, Mbak Friska. Dan kalau dari 2015 ini juga tentunya Iran akan sangat berhati-hati, tidak mau itu terulangi. Kalau dari awal sebenarnya perundingan di Islamabad sebelumnya, Mbak Fauzia, kan Iran sudah jelas-jelas bilang seperti yang tadi Mbak Fauzia bilang, nggak mau mencampur adukan antara negosiasi nuklir dengan Hormuz. Tapi pada faktanya demikian. Iya, betul Mbak. Jadi memang ini saat ini menjadi, tapi kita lihat sebenarnya ini masih ada back channel diplomasi. Terutama ketika kita lihat fakta di lapangan adalah Arakci baru saja kembali dari Moskow, Mbak, dari Rusia, dan tentu saja ada diskusi yang saat ini salah satunya disampaikan statementnya oleh direktur atau kepala dari IAEA bahwa ada diskusi mengenai teknis yang lebih panjang, apakah nantinya Amerika Serikat membolehkan atau mengizinkan Rusia untuk menangani kekayaan atau pengayaan uranium yang dimiliki oleh Iran ini, Mbak. Dan tadi juga Trump bilang ya bahwa akan meminta bantuan Rusia. Jadi menarik ya, posisi Rusia saat ini tampaknya digunakan sebagai jembatan antara kebuntuan Iran dan Amerika Serikat. Pak Mahendra, apakah ini bisa dikatakan ya pintu yang coba dibuka dan kemungkinan bisa terbuka, karena kita tahu juga Iran ya sangat dekat dengan Rusia? Bisa dilihat demikian, tapi bisa juga dilihat ada upaya bagi Iran untuk melihat bagaimana pandangan dari Rusia ataupun juga nanti RRT terhadap kondisi yang ada di sana, juga termasuk kepada posisi Iran sendiri yang ingin mengelola dan juga tanda petik menjaga Selat Hormuz. Ini kan adalah poin penting yang dimiliki oleh Iran yang diberikan proposal kepada pihak Amerika, tapi juga Iran ingin tes
bagaimana posisinya Rusia, posisinya negara besar lain, dan tentu posisi Oman yang adalah pemilik sebelah barat dari Selat Hormuz. Dalam arti kalau nanti dibahas lebih lanjut pengelolaan dan juga penjagaan dari Selat Hormuz, bagaimana posisi mereka. Jadi banyak isu yang saya rasa dibahas tadi itu ya. Dan soal Hormuz sekarang, saat ini kan juga masih kompleks, Pak Mahendra. Hormuz, Iran berkali-kali mengatakan dibuka, ditutup lagi, dibuka lagi karena blokade yang dilakukan Amerika Serikat tidak juga dicabut. Apakah intensi Amerika Serikat ini untuk kita katakan untuk memanaskan tensi di Selat Hormuz itu tidak berhenti sampai saat ini? Jadi memang Iran mengunci posisinya menutup Selat Hormuz dikaitkan dengan blokade dari Amerika Serikat. Tapi sebaliknya Amerika Serikat mengunci blokadenya itu dengan posisi Iran menyerahkan proses pengayaan uraniumnya. Jadi bisa dibilang kunci lah. Nah, ini yang menjadikan situasi menggantung saat ini dan menjadi kecemasan bagi seluruh pihak, saya lihat ya. Iya, Mbak Fauzia, siapa yang bisa mendorong Amerika Serikat untuk menghentikan blokade? Kalau Iran sudah bilang untuk membuka Selat Hormuz, tapi akhirnya dicabut kembali karena blokade dilakukan Amerika Serikat dan Iran tidak terima dengan alasan Amerika Serikat untuk memblokade itu karena negosiasi pengayaan uranium tadi. Betul Mbak, jadi memang saya lihat ada perlunya sebenarnya dorongan yang sifatnya eksternal, balancing dari negara-negara lain di luar dari mekanisme Pakistan. Karena kalau kita lihat sebenarnya simultan dengan kunjungan Arakci ke beberapa negara, misalnya ke negara pertama yaitu Islamabad, lalu dilanjutkan ke Oman dan dilanjutkan kembali ke Moskow, ke Rusia. Ini sebenarnya bersamaan dengan itu juga ada pertemuan, misalnya pertemuan SCO Mbak, Shanghai Cooperation Organization, yang Iran menjadi anggotanya bersama dengan Rusia juga dan juga bersama dengan Tiongkok. Nah, di sisi lain juga ada pertemuan GCC atau negara-negara Teluk yang dilaksanakan di Arab Saudi beberapa waktu lalu yang simultan dengan kunjungan Arakci. Nah, menurut saya ini sebenarnya banyak upaya yang memang dilakukan oleh semua negara untuk mencapai perdamaian dan membuka deadlock yang saat ini terjadi, begitu Mbak. Terutama dalam konteks Hormuz begitu ya, karena Hormuz ini memang tidak hanya mengikat Iran dan Amerika Serikat saja ataupun negara-negara Teluk saja, tapi juga hampir seluruh negara di dunia, Mbak. Dan posisi negara Teluk saat ini bagaimana Mbak Fauzia melihat petanya? Saya lihat memang ada aksi atau misalnya pernyataan yang sudah mulai diambil secara kolektif oleh negara-negara Teluk, Mbak. Karena kita lihat dari tanggal 28 Februari sejak serangan dilakukan oleh Amerika Serikat, ini tidak ada balasan begitu yang dilakukan oleh negara-negara Teluk begitu. Nah, sampai sekarang tapi pada kondisi kemarin mereka mengeluarkan pernyataan yang sifatnya kolektif sehingga menurut saya ini merupakan sebuah langkah karena kita tahu bahwa negara-negara Teluk sendiri ini tidak atau belum pernah atau memang sulit untuk mencapai sebuah kesepakatan atau pernyataan. Ya, karena ini juga yang sulit ya, di awal perang ini terjadi negara Teluk lebih banyak condong ke Amerika Serikat karena memang berbagai kerjasama kepentingan strategisnya lebih dekat ke Amerika Serikat. Tapi apakah Pak Mahendra juga membaca bahwa sekarang jadi bergeser, mereka tidak ingin terlalu ambil posisi tegas dalam perkembangan perang ini, Pak Mahendra? Saya rasa posisi masing-masing negara Teluk adalah kepentingan nasionalnya sekarang ini. Karena di awal diharapkan Amerika Serikat, terutama dengan pangkalan militernya yang ada di negara-negara Teluk itu, ada 13 jumlahnya itu, efektif dalam membela dan mempertahankan kepentingan dari negara-negara Teluk itu menghadapi serangan Iran. Jadi mereka lihat kecewa betul. Nah, di lain pihak juga memang di antara negara-negara Teluk itu sendiri dalam hubungannya dengan Iran dan juga dengan Israel, dan juga di antara negara-negara Teluk itu sendiri masing-masingnya itu memiliki kepentingan nasional yang berbeda. Jadi posisi dan setelah terjadinya perang ini mereka
lebih mementingkan kepentingan nasional daripada melihat secara berkelompok dan apalagi aliansi dengan Amerika Serikat. Dan apa juga yang bisa kita baca hitung-hitungan negara-negara tadi lebih dalam lagi soal perang Tiongkok dan Rusia terhadap Iran jika memang Amerika Serikat dan Iran tidak juga mencapai kesepakatan masih backlog hingga saat ini. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam kami kembali. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa dan kita masih berbincang dengan Bapak Mahendra Siregar, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat periode 2018-2019 dan Mbak Fauzia Cempaka, peneliti Indo-Pacific Strategic Intelligence. Saya ke Pak Mahendra lagi. Pak Mahendra, sebenarnya dalam kondisi seperti ini kita bahas dulu yang akan terjadi di Amerika Serikat. Besok kan 1 Mei, kalau tenggat dari War Powers Act atau War Powers Resolution ya 60 hari. Apa sebenarnya proses yang bisa terjadi di Kongres dalam kondisi seperti ini Pak Mahendra? Jadi War Power Resolution itu intinya adalah kalau pemerintah ingin menyatakan perang atau melakukan perang dengan negara lain harus memiliki persetujuan dari Kongres. Nah, tetapi Trump memakai celah di dalam undang-undang itu yang mengatakan bahwa kalau yang dilakukan adalah operasi militer terbatas gitu ya, bukan perang, maka bisa dipakai waktu 60 hari tanpa harus memperoleh izin dari Kongres. Nah, 60 hari jatuh hari ini atau besok, sehingga dengan demikian kalau dia masih dan kelihatannya akan masih berada di Iran dan mungkin melakukan serangan bersenjata dan lain-lain, maka dengan begitu maka dia harus memiliki izin dari Kongres. Nah, apabila tidak memiliki izin dari Kongres, maka secara undang-undang itu melanggar dan kemudian di lain pihak Kongres akan melakukan berbagai tekanan, memanggil setiap hari para menterinya, lalu menghambat keinginan dari Trump, masalah undang-undang, masalah anggaran, dan juga keinginan untuk melakukan inisiatif lain-lain. Nah, ini yang akan menggerogoti Trump secara politik ya. Jadi itu yang berubah mulai besok ini. Ya, Mbak Fauzia, kondisi seperti ini apakah akan jadi tekanan juga untuk Trump di dalam negeri? Tentu Mbak, karena kita lihat memang sudah sangat banyak indikator yang menunjukkan tekanan dalam negeri kepada Trump. Yang pertama tadi sudah disebutkan terkait dengan New War Powers Act. Yang kedua juga terkait dengan angka inflasi yang dimiliki oleh Amerika Serikat sendiri saat ini sudah hampir mencapai angka 4%, Mbak. Itu yang kedua. Yang ketiga juga tentu saja bagaimana tekanan terhadap midterms election. Nah, ini yang tentu saja selama ini kita tahu meskipun akan dilakukan di bulan November, tetapi saat ini penurunan dukungan terhadap Trump ini tentu saja juga menjadi pertimbangan bagi domestik Trump. Dan tentu saja yang terakhir adalah yang paling besar adalah tekanan ekonomi. Angka hari ini menunjukkan adalah angka tertinggi, Mbak, terhadap brand minyak atau minyak Brent, yaitu angkanya sekarang bisa sampai 118-119 yang belum pernah mencapai angka ini meskipun di perang-perang Amerika sebelumnya, Mbak. Ini tentu saja menjadi sangat concerning dan mengkhawatirkan bagi Amerika sendiri, Mbak. Tapi tampaknya Trump masih sangat percaya diri sampai sekarang, Pak Mahendra. Apakah dengan komposisi Kongres bisa kita baca bahwa Trump masih percaya diri Kongres lebih banyak akan menyetujui langkahnya Trump? Stylenya Trump itu memang selalu ingin mendikte dan memonopoli semua kendalinya ya. Tetapi realitanya tidak seperti di awal perang ini, dia tidak lagi memegang kendali sepenuhnya. Berhadapan dengan Iran sendiri, Iranlah yang menentukan tidak mau melanjutkan pembahasan karena Trump dianggap tidak bersungguh-sungguh. Lalu sekarang dengan Kongres demikian juga. Dan juga dengan kondisi pengendalian dampak ekonomi nampaknya juga makin lepas kendali dari Trump. Jadi memang realitanya adalah tidak sejalan dengan keinginan dan stylenya Trump ini yang merupakan bagian kedua saya rasa dari leadership Trump dan berhadapan dengan perang yang Iran di mana dia tidak lagi memegang kendali sepenuhnya yang kita akan saksikan ini. Dengan kondisi seperti ini apakah Mbak Fauzia kita bisa melihat celah bagi alainya Iran, yakni Rusia dan Tiongkok? Nah, jika iya, apa celah yang bisa diambil?
Salah satu celah yang saya lihat sebenarnya adalah pertemuan Shanghai Cooperation Organization beberapa hari lalu yang dilakukan dan menghadirkan beberapa negara anggota, dan Iran merupakan anggotanya, Pakistan juga merupakan anggotanya, dan juga India serta Rusia dan juga Tiongkok. Nah, sebenarnya ini menunjukkan bagaimana Iran ini melawan klaim Trump yang menyebutkan bahwa Iran ini adalah negara pariah atau negara yang tidak punya dukungan internasional begitu. Karena jelas di dalam statement bersama yang disampaikan di dalam Shanghai Cooperation Organization, pertemuan tingkat tinggi tersebut, disampaikan bahwa di situ justru statement yang disampaikan adalah menyatakan bahwa serangan yang dilakukan Amerika Serikat ini adalah ilegal, dan negara-negara SCO di situ tentu kontra dan mendukung Iran dalam konteks ini menghadapi Amerika Serikat di bawah aturan hukum internasional. Nah, ini menurut saya cukup signifikan, Mbak, karena sebelumnya kita tahu bahwa Tiongkok sendiri tidak mengeluarkan statement hingga tanggal 21 April lalu, padahal perangnya terjadi dari tanggal 28 Februari, itu tidak ada statement yang sifatnya formal dari Tiongkok. Jadi ini sebenarnya menurut saya sudah bentuk dari dukungan yang semakin terakumulasi bagi Iran, Mbak. Dukungan terakumulasi dari Iran ini sebenarnya kalau dari Tiongkok akan bisa seberapa berpengaruh sih, Mbak? Karena kenapa saya tanyakan ini, kalau antara Amerika Serikat dan Israel misalnya itu kan lebih agresif yang mereka lakukan. Tapi kalau Tiongkok dan Rusia seperti yang tadi Mbak Fauzia juga bahas, tidak seagresif itu dalam memberikan sokongan untuk Iran. Setuju, Mbak, karena memang kalau Tiongkok menurut saya tidak akan sampai jauh nanti mendukung dalam konteks memberikan struktur diplomasi atau struktur negosiasi, karena yang dilakukan oleh Tiongkok saat ini misalnya memang memberikan dukungan pada Pakistan sebagai satu-satunya interlokutor yang saat ini menjadi dipercaya oleh Amerika Serikat dan Iran. Nah, ini menurut saya dukungannya masih akan berada dalam titik-titik demikian, tidak sampai lebih jauh pada dukungan yang sifatnya materi atau bahkan militer. Kalau untuk Tiongkok, namun kalau untuk Rusia mungkin akan lebih bisa dilihat secara materialisasinya, Mbak, seperti misalnya dukungan menerima untuk uranium, pengayaan uranium Iran disimpan sementara di Rusia, atau bahkan memberikan format-format negosiasi baru yang berbeda dibandingkan yang sudah dilakukan oleh Pakistan, Mbak. Toh juga tadi kan kita lihat sudah ada komunikasi langsung juga antara Trump dan Putin. Ini jadi kabar cukup baik juga ya, Mbak Fauzia ya? Betul, Mbak. Mungkin satu tambahan adalah salah satu, kita tahu bahwa saat ini ada sekitar 3 kapal induk Amerika Serikat yang berada di sekitar Timur Tengah, dan informasi terbaru hari ini menyatakan bahwa salah satu kapal ini akan ditarik mundur, Mbak, di beberapa hari ke depan. Jadi salah satu kapal induk USS Ford ini akan ditarik mundur sehingga hanya akan menyisakan 2 kapal induk di wilayah Timur Tengah. Nah, ini menurut saya sebenarnya juga tanda-tanda yang bisa kita lihat apakah nantinya akan menuju deeskalasi atau justru malah eskalasi, Mbak. Oke, jadi setidaknya USS Ford mundur, apakah pelan-pelan mau pulang atau justru tidak? Karena masih rigid juga kondisi saat ini, Pak Mahendra. Kalau misalnya Kongres tidak menyetujui untuk melanjutkan operasi militer di Iran, apakah artinya Trump harus serta-merta menarik pasukannya? Sebenarnya begitu, tetapi mengetahui bagaimana perilaku dari Trump, saya rasa dia akan melawan ya. Melawan di Kongres ataupun melawan dengan cara lain ya. Dan ini bukan pertama kali dia melawan terhadap lembaga-lembaga negara lain di Amerika Serikat ya. Jadi dia akan keras kepala untuk melanjutkan. Tapi persoalannya adalah justru dengan situasi yang mengambang ini, dan masing-masing akan terus bersikeras tidak akan mau mengalah atau sama-sama mengalah, maka yang terjadi adalah situasi yang tidak kondusif untuk menuju kepada pembahasan lebih lanjut, dan perekonomian dunia yang akan menanggung resikonya dengan berbagai kemungkinan. Tadi harga minyak sudah naik dan pasti akan meningkatkan inflasi secara menyeluruh, dan pada gilirannya juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dan kalau ini berkelanjutan bisa menuju kepada stagflasi global yang sangat ditakuti sebenarnya tengah kondisi ini. Bisakah dibaca begini, Pak Mahendra, kita harus menyiapkan yang paling buruk dulu. Kita preparing for the worst. Dalam kondisi seperti ini, apakah negara-negara dunia harus punya buffer untuk ekonominya gitu? Karena dalam kondisi negosiasi atau Trump mematuhi yang jadi kehendak Kongres, tampaknya bisa dikatakan ya sulit terjadi kalau masih seperti ini petanya, Pak Mahendra.
Betul. Jadi kalau 4-5 minggu ke depan situasinya masih deadlock begitu ya, tidak ada pergerakan menuju kepada pembahasan, apalagi perundingan, maka dapat diperkirakan pelemahan dari pertumbuhan ekonomi dunia akan sangat terasa, dan kemudian tingkat inflasi akan jauh lebih tinggi lagi, dan akan bertahap. Juga ada kekurangan pasokan, bukan hanya harga, tapi pasokan minyak, pasokan gas, pasokan pupuk, petrokimia, dan berbagai lain yang merupakan turunan dari produk minyak dan gas dari Timur Tengah ini. Mbak Fauzia, apakah sekarang jadinya ya peran Rusia yang dinantikan untuk, karena kan yang masih tadi yang jadi hambatan adalah pembahasan pengayaan uranium. Kalau seandainya Rusia dan Iran setuju untuk menitipkan kepada Rusia, apakah bisa dikatakan ya ini bisa jadi tanda perangnya akan segera berakhir? Itu yang diharapkan. Betul Mbak, saya melihatnya demikian bahwa memang karena begini, bahwa Rusia sendiri memang punya kredibilitas. Secara teknis di masa lalu pada tahun 2015 Rusia sudah pernah menyimpan atau menerima hasil pengayaan uranium Iran sebelum memasuki JCPOA, kesepakatan JCPOA dengan Amerika Serikat. Nah, ini sebenarnya juga menjadi tangga kredibilitas atau bukti kredibilitas Rusia sendiri pernah ada begitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja dalam hal ini memang Iran sendiri masih belum menerima, Mbak. Belum bisa memutuskan apakah memang akan dilakukan mekanisme seperti dulu begitu, yaitu menitipkan uraniumnya ke Rusia. Karena memang sampai saat ini Iran belum setuju. Yang dia masukkan adalah mekanisme dilusi atau dilut, jadi melarutkan kembali 60% kepemilikan uraniumnya ke angka yang dianggap lebih aman oleh IAEA. Nah, ini saat ini masih menentukan apakah mekanismenya terhadap pengayaan uranium ini demikian. Tapi tentu saja kalau kita lihat memang dalam konteks ini Pakistan dan Rusia menjadi dua pihak yang sangat penting, karena kita tahu ketika kemarin kembali Arakci dari Rusia juga mengunjungi Islamabad kembali. Jadi belum langsung ke Iran, tapi mengunjungi Islamabad kembali. Nah, ini kita melihat bagaimana memang sangat sentralnya posisi Pakistan dalam hal ini sebagai interlokutor, Mbak. Nah, dalam kondisi seperti ini, apakah Pakistan masih bisa diandalkan, Mbak Fauzia? Karena kan tampaknya ya kemarin di Islamabad tidak juga berhasil. Tapi perannya Pakistan sekarang bergeser ke arah mana sih? Saya setuju Mbak, jadi memang Pakistan ini sekarang memang sangat bekerja keras. Dalam hal ini memang ada beberapa hal yang ditawarkan, hal baru yang merupakan perkembangan dari pertemuan yang pertama, yaitu misalnya yang pertama adalah dalam konteks pengayaan uranium ini nantinya pengawasannya tidak hanya pada negara-negara yang dipilih oleh Amerika Serikat saja atau IAEA saja, tapi juga negara-negara yang nantinya ditentukan oleh Iran. Nah, ini sebenarnya salah satu opsi yang muncul dari Pakistan. Yang kedua, bahkan juga dalam konteks ini kita tahu ada ancaman dari Trump misalnya terkait bagaimana blokade yang dilakukan Amerika Serikat ini telah menghentikan produksi minyak atau bahkan mengurangi produksi minyak Iran. Nah, ini ada beberapa jalur darat yang ditawarkan oleh Pakistan untuk dilewati sehingga distribusi minyak Iran ini akan lebih terbantu begitu. Nah, ini beberapa hal yang sifatnya teknis ini memang juga ditawarkan oleh Pakistan, dan saya rasa ini menjadi kunci apakah nantinya Amerika Serikat dan Iran ini akan bertemu kembali di Islamabad pada pertemuan-pertemuan dalam waktu dekat sesuai yang disampaikan Pak Mahendra tadi. Saya setuju, Mbak. Ya, Pak Mahendra, apa yang bisa kita harapkan jalan menuju damai yang setidaknya masih bisa kita inginkan bisa terjadilah dalam waktu dekat ini? Terus bersikeras dengan posisi masing-masing dan tidak ada rasa bahwa risikonya akan kalah besar pada kedua-duanya, maka memang yang harus maju itu adalah dunia internasional, negara-negara lain. Apakah itu Rusia dan RRT yang jelas adalah negara-negara yang besar secara militer, ekonomi, dan juga menjadi bagian dari BRICS ya. Dan kemudian negara-negara lain di kawasan yang lebih netral, bukan bagian dari GCC, maupun juga sebenarnya lembaga internasional, mulai dari IAEA-nya sendiri di bawah PBB maupun juga kondisi lain. Nah, ini memang nampaknya menuju ke sana ya. Kalau mereka tidak melihat
kondisi yang kondusif dari organisasi dan negara-negara yang lebih luas, maka mungkin kedua pihak ini benar-benar deadlock secara permanen ya. Saya rasa memang satu-satunya ke sana. Cuma persoalannya adalah apakah momentum yang dibangun untuk ke arah sana cukup, tidak perlu waktu yang begitu lama sehingga kemudian akhirnya yang saya tadi sampaikan risikonya pada persoalan perekonomian global ya. Ya, karena sekarang Trump desak menyerah, Iran sebut AS gagal, masih sama-sama batu dua-duanya, peran dunia internasional yang kita nantikan. Tapi di sisi lain juga warga dunia harus bersiap soal ekonomi, dampak ekonomi yang akan semakin besar terdampak akibat perang yang tidak berkesudahan ini. Terima kasih Pak Mahendra Siregar, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat periode 2018-2019, dan Mbak Fauzia Cepaka, peneliti Indo-Pacific Strategic Intelligence, sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih.